Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia semuanya. Kita sambung lagi ya. Pelajaran tentang simple present tense. Rumus yang terakhir itu rumus ketiga, yaitu simple present tense yang rumus adjektif atau kata sifat. Setelah kita belajar tentang rumus yang verb dan noun, kita langsung habiskan materi tentang adjektif. Langsung saja kita ke clue atau ke ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan to be one. To be yang pertama sama dengan rumus noun, menggunakan to be one, bukan menggunakan auxiliary verb ya. Karena auxiliary verb atau aux one itu hanya untuk simple present tense yang verb. Kalau ini untuk noun dan adjective menggunakan to be. Masih ingat pelajaran to be one apa aja? Ya, ini betul. Am, is, dan are. To be am untuk subjek I, to be is untuk subjek he, she, dan it, dan to be are untuk subjek you, they, dan we. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, ya jelas menggunakan adjektif. Apa aja sih adjektif itu? Kata sifat dalam bahasa Inggris. Ini yang saya rangkum ini adalah yang paling ringkas yang untuk dan mudah diingat. Yaitu ciri-ciri pertama adjektif yaitu feeling, emotion, expression, dan lain-lain. Jadi misalkan kayak ada marah, senang, bahagia, sedih, sepi. Nah itu adjektif ya. Dan juga colors. Semua colors dan shapes atau bentuk, entah itu bangun datar atau bangun ruang, juga bahasa Inggris. Seperti misalkan color, contohnya seperti merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Dan shapes juga ada yang segitiga, segi empat, piramida, balok, persegi, dan lain-lain ya. Itu bisa bangun datar atau bangun ruang. Kalau ditanya bentuknya seperti apa, jadi seperti perbandingan, maka artinya kata sifat, bukan kata bendanya ya. Dan selanjutnya, ciri-ciri yang sering kita adjektif yang sering kita kenal adalah yang general atau umum. Apa itu yang common? Yaitu biasanya ada sinonim dan ada antonimnya. Contohnya seperti yang ada sinonimnya pretty dengan beautiful, ya kan? Clever dengan smart. Nah, seperti itu dan lain-lain. Masih banyak lagi. Apalagi yang antonim juga sering kita jumpai dalam hal kata sifat seperti low, high, hot, and cool, ya kan? Kalau di bahasa Indonesia juga banyak di murah, mahal, tinggi, rendah, jauh, dekat, apalagi besar dan kecil, dan lain-lain ya yang berlawanan untuk kata sifat. Nah udah cukup ya untuk contoh adjektif apa aja, karena ini kita masih membahas tentang simple, jadi sederhana aja dulu menggunakan adjektif. Dan ciri-ciri ketiga yang pasti adalah ya tadi, menggunakan auxiliary verb adalah terlarang, nggak boleh ya. Nggak boleh karena di sini hanya menggunakan to be one sama dengan rumus yang noun. Oke, selanjutnya kita beranjak dari clue kita ke pattern atau rumus. Ya sama persis dengan polanya noun ya. Hanya saja tinggal diubah nounnya menjadi adjektif. Sama persis, yaitu dari kalimat positif atau affirmative sentence ada subject, to be one, dan adjektif. Untuk negatifnya tinggal taruh not setelah kata bantu. Not ya. Jadi ada subject plus to be one plus not plus adjektif. Dan untuk kalimat tanya atau interrogative sentence-nya tinggal dibalik, subject dengan to be-nya di depan dan subjeknya di urutan kedua. To be plus subject plus adjective plus question mark. Jangan lupa tanda tanyanya ya, karena ini adalah kalimat tanya, betul. Dan jawabannya, karena pertanyaannya apakah, berarti jawabannya antara yes dan no. Kalau untuk positif jawaban yes berarti yes subject plus to be one, dan untuk negatif jawabannya kalau no berarti no titik subject plus to be one plus not. Jangan lupa dikasih not karena ini ciri-ciri negatif. Itu yang membedakan dengan jawaban yang positif, nggak ada notnya ya kan. Dan saya jelaskan lagi keterangan, ingatkan lagi bahwa yang namanya to be one ini adalah, ya betul, ini dia orang-orangnya, am, is, dan are. Am untuk subjek I, is untuk subjek he, she, dan it, dan are untuk subjek you, they, dan we. Am, I sebagai orang pertama,
is sebagai orang ketiga tunggal, dan are, you sebagai orang kedua, dan they dan we sebagai orang ketiga jamak. We dalam bahasa Indonesia ada we itu ada kita dan kami kan, jadi ada sedikit perbedaan penggunaan we ini, nanti di next video akan kita jelaskan. Lanjut, kita langsung ke contoh. Contohnya untuk negatif, untuk yang M, untuk adjektif saya taruh happy. Happy adalah termasuk kategori yang ini tadi, feeling, emotion, expression, dan lain-lain, ya kan. Nah, jadi untuk kalimat positifnya I'm happy. I subject, am to be one, dan happy sebagai adjektif. Untuk negatif sentence tinggal taruh not setelah to be. Ya, I'm not happy. Dan untuk interrogatifnya tinggal dibalik, I am jadi am I. Terus ditambah question mark atau tanda tanya. Am I happy? Saya bahagia atau senang ya. Saya tidak senang. Apakah saya senang? Iya, kamu senang atau kamu betul. No, ya karena ditanya I berarti jawabnya you. Kalau ditanya you jawabnya I. Sinkron ya, make sense kalau bicara dengan lawan bicara yaitu orang kedua. Kasus yang lain misalkan saya sering kita jumpai ini yang agak-agak aneh juga gitu ya, yang lebih kasus yang lebih nyata adalah ketika misalkan ngantuk bahasa Inggrisnya sleepy. I am sleepy. I am not sleepy. Am I sleepy? Apakah saya ngantuk? Ya, kamu ngantuk, bener kan? Karena kalau ditanya saya, apakah tadi saya ngantuk atau apakah saya ketiduran? Iya, kamu ketiduran. Ya kan pakai kamu karena yang ditanya saya. Jadi ada beberapa kasus yang memang make sense atau masuk akal, ada juga yang tidak. Jadi yang misalkan saya Yandi, apakah saya Yandi? Nah, gitu kan sebenarnya seperti kasus orang amnesia gitu kan, kayak nggak masuk akal, masa nanya diri sendiri ke orang lain. Jadi hanya ada beberapa memang rumus betul, sama seperti dengan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesianya benar, cuman ya sesuai pola kan, sesuai dengan SPOK-nya. Cuman kalau pertanyaannya seperti menanyakan diri sendiri yang hanya diri sendiri yang tahu, sama saja seperti orang amnesia. Jadi kasusnya mungkin sebenarnya apakah saya terpilih? Nah, seperti itu kan masuk akal. Apakah saya terlambat? Apakah saya terpilih? Apakah saya terlambat dan lain-lain? Ada beberapa kasus yang memang menanyakan diri sendiri kepada orang lain, yang orang lain lebih tahu mungkin daripada kita gitu. Bukan identitas ya. Jadi seperti itu kasusnya untuk beberapa. Untuk M tadi ya, untuk M, to be M. Selanjutnya untuk ke to be is, my skin is black. My skin subject, is to be, dan black kata sifat. Kata sifat yang saya taruh sebagai warna ya. Ini sebagai warna yang contoh yang di sini tadi. Nah, di sini. Jadi untuk contohnya di sini, my skin karena ini kulitku, berarti dia berarti orang ketiga tunggal kan, entah itu manusia atau flora atau fauna atau benda mati. My skin berubah menjadi it. It is not black. Not setelah to be, jangan lupa. Ini untuk negatif. Kalau untuk interrogative sentence tinggal dibalik, lupa. Kita belajar supaya terbiasa mengubah menjadi pronoun ya, kata ganti. Jadi nanti kalau soal ada reading comprehension atau soal TOEFL atau ujian atau apapun itu yang biasanya dalam bacaan, ya misalkan it refers to, they refer to, seperti itu kan. Nah, jadi lebih mudah karena lebih mengenali subjeknya dan cepat atau refleks mengubah dari subjek menjadi pronoun. Jadi is it black? Yes it is. No it's not. Nah, seperti itu sederhananya. Selanjutnya untuk contoh are, to be are, baca sama-sama untuk positif, kalimat positifnya atau affirmative sentence. The sun and the star are hot. Matahari dan bintang panas. Hot ini masuk kategori saya bilang di general dan masuk di antonim karena ada lawan kata hot yaitu cool, iya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk negatifnya the sun dan the star jadinya they are not hot. Are they hot? Tinggal dibalik ya kan? Yes they are. No they are not. Nah, sudah
habis pelajaran kita hari ini, mulai dari simple present tense yang episode sebelumnya yaitu tentang verb dan noun, dan hari ini tentang adjektif. Dan kita bahas habis mulai dari petunjuk atau ciri-ciri, clue, sampai ke rumus dan sampai ke contoh untuk to be am, to be is, dan to be are. Maka selanjutnya giliran kalian yang jawab pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya atau exercise-nya adalah seperti biasa, bikin kalimat yang menggunakan to be am, to be is, dan to be are masing-masing satu, lengkap beserta lengkap mulai dari afirmatif, negatif, interrogative sentence hingga ke jawaban yes dan no-nya masing-masing ya. Jadi totalnya ada 3 kalimat lengkap, 3 kalimat paket komplit yang sesuai dengan rumus simple present tense yang adjektif. Oke, selamat mengerjakan. Salam dari DSR Course. Sampai jumpa di video selanjutnya dan good luck. See you.